Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita untuk bidang studi geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan masuk membahas mengenai materi penginderaan jauh. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dari penginderaan jauh ini, siswa-siswa diharapkan mampu memahami konsep penginderaan jauh serta bisa mempraktekkannya nanti pada kehidupan sehari-hari serta bisa menganalisisnya menggunakan teknologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan dibaca ayat ini Quran Surat Yasin ayat 81, silahkan dibacakan ayatnya, kemudian dipahami artinya, serta diambil terjemahannya dan dikaitkan ke ilmu geografi, terkhusus untuk materi hari ini penginderaan jauh. Dan tidaklah Rob yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, dia berkuasa. Dan dialah maha pencipta, lagi maha mengetahui. Quran Surat Yasin, ayat 81. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua bisa mengambil hikmah dari ayat ini, serta mengaitkannya terhadap bidang studi geografi, terkhusus terhadap materi penginderaan jauh. Oke, anak-anak Bapak semua, sekarang kita bahas mengenai penginderaan jauh. Yang pertama, pengertian penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh adalah, atau sering disebut dalam bahasa Inggris, remote sensing, adalah ilmu, seni, teknologi untuk memperoleh suatu informasi tentang objek, daerah, atau gejala. Caranya dengan menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat tanpa melakukan kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Penginderaan jauh diartikan sebagai proses merekam dengan suatu alat yang disebut dengan sensor. Oke, anak-anak Bapak semua, penginderaan jauh ini atau sering disingkat dengan yang namanya PJ, atau istilahnya juga disebut dengan inderaja, dalam bahasa Inggris remote sensing, ini dikatakan sering disebut dengan ilmu atau seni atau teknologi, di mana memperoleh informasi dari suatu objek, daerah, atau gejala. Dengan catatan, di dalam menganalisis data yang diperoleh itu tidak menggunakan alat, diperoleh menggunakan alat tanpa melakukan kontak langsung. Tidak perlu langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Kemudian, penginderaan jauh ini juga diartikan sebagai proses merekam dengan suatu alat yang disebut sensor. Jadi sensor ini adalah alat perekam. Ini ada beberapa definisi penginderaan jauh menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Leilsen dan Kiefer pada tahun 1970. Dia mengatakan bahwa penginderaan jauh sebagai teknik dan perolehan informasi tentang suatu sasaran, objek, atau fenomena dengan analisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa menyentuh atau kontak langsung dengan sasaran, daerah, atau fenomena yang dikaji. Ini hampir mirip dengan pengertian yang di atas. Cuman hanya dia lebih tekankan di sini bahwa penginderaan jauh itu sebagai teknik untuk memperoleh informasi tanpa melakukan kontak langsung, tetapi menggunakan suatu alat untuk mengkaji daerah, sasaran, atau fenomena. Kemudian ada menurut Lindgren tahun 1985, dia berpendapat bahwa PJ ini sebagai teknik yang dikembangkan, jadi dia mengatakan ini juga teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis tentang bumi. Kemudian ada lagi menurut Wilson dan Buffon tahun 1989. Dia mengatakan bahwa penginderaan jauh itu sebagai suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, gejala dengan menggunakan alat
tanpa melakukan kontak langsung dengan objek, area, dan gejala tersebut. Hampir semua ahli-ahli ini mengatakan bahwa penginderaan jauh itu adalah sebuah ilmu, ya. Bisa juga dia mengatakan sebagai sebuah di dalam memperoleh data dengan menggunakan alat tanpa melakukan kontak langsung. Itu dia definisinya. Bahkan ada beberapa pendapat ahli mengenai penginderaan jauh itu seperti yang diungkapkan oleh Paul J. Curran. Dia mengatakan bahwa PJ sebagai penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Itu menurut Curran. Ada juga menurut pendapat Kenichi Okamoto, orang Jepang, dia mengatakan bahwa PJ itu sebagai suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menentukan objek serta memperoleh informasi tentang sifat fisik mereka melalui analisis data pada objek yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor jarak jauh. Itu pendapat dari Okamoto. Ada pendapat dari American Society of Photogrammetry. Asosiasi ini mengatakan bahwa penginderaan jauh adalah pengukuran atau perolehan informasi tentang beberapa sifat objek atau fenomena dengan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung atau bersinggungan dengan objek atau fenomena yang dikaji. Jadi itulah dia definisi-definisi daripada penginderaan jauh menurut beberapa ahli. Cuman poin penting dari pengertian atau makna dari konsep penginderaan jauh ini adalah dia selalu terfokus pada sebuah teknik di dalam memperoleh suatu informasi dengan menggunakan alat dan tanpa melakukan kontak langsung terhadap objek. Itu dia definisi umum daripada penginderaan jauh. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam merekam ya suatu daerah, objek atau sasaran, ada dua macam sensor dalam sistem penginderaan jauh. Yang pertama namanya sensor pasif. Sensor pasif ini adalah suatu alat sensor yang hanya dilengkapi dengan alat penerima pantulan gelombang IM atau elektromagnetik. Apa maksud daripada sensor ini? Di dalam merekam, ya, sensor ini hanya melengkapi atau dilengkapi dengan alat penerima pantulan gelombang IM saja. Dia hanya sekedar menerima, alat penerima. Tidak ada alat pengirim. Dia hanya sekedar menerima pantulan gelombang IM atau elektromagnetik saja. Contohnya adalah indera satelit. Itulah dia sensor pasif. Sedangkan urutan kerja dalam sistem pengamatan satelit ini adalah yang pertama, gelombang dipancarkan melalui radiasi matahari berupa gelombang IM elektromagnetik. Kemudian yang kedua, gelombang IM diterima oleh permukaan bumi, kemudian dipantulkan dan direkam oleh sensor satelit PISSR. Kemudian yang ketiga, sensor memancarkan atau mengirim data ke divisi untuk diolah. Kemudian yang keempat, satelit diolah oleh divisi, data dikirim kembali ke satelit untuk dikomunikasikan ke stasiun-stasiun penangkap di bumi. Kemudian yang kelima, data diterima dan dikirim ke stasiun penerima di bumi dengan istilah CDES. Itulah dia urutan kerja dari sistem pengamatan. Kemudian yang kedua, sensor aktif. Sensor aktif adalah alat yang dilengkapi dengan pemancar dan alat penerima pantulan gelombang. Nah, jadi bedanya itu di mana? Bedanya itu sensor aktif dengan sensor pasif itu di sini saja. Kalau di sensor pasif hanya sebagai alat penerima pantulan gelombang. Kalau di sensor aktif dilengkapi dengan pemancar. Itu bedanya. Ya. Di sensor aktif ada penambahannya di sini. Dilengkapi dengan pemancar. Kalau di sensor pasif hanya dilengkapi alat penerima pantulan gelombang.
Jadi di sensor aktif ini selain ada alat pemancar, ada juga alat penerima pantulan gelombang, atau cara kerja hampir sama dengan radar. Contohnya adalah Inraja radar, Inraja sonar. Itulah dia contoh sensor aktif. Kemudian, penginderaan jauh memerlukan alat pengindera berupa kamera, sonar, radiometer, atau magnometer, panah pesawat terbang satelit, dan lain-lain. Jadi dia penginderaan jauh ini memerlukan alat-alat pengindera. Ada kamera, sonar, radiometer, magnometer yang dipasang di wahana pesawat terbang, satelit, atau pesawat baling-baling. Kemudian kita lanjutkan. Inilah dia contoh daripada sensor aktif dan pasif. Di atas itu adalah sensor pasif. Begini dia cara kerjanya. Ada matahari, kemudian dia hanya sekedar menerima saja. Nah, di sini nampak jelas sedang hanya menerima saja. Sedangkan di sensor aktif ini, selain dia menerima, dia juga memancarkan. Ya, sensornya ini sensornya. Dia hanya menerima. Kalau di sini selain menerima, dia juga memancarkan. Itulah dia bedanya. Paham kan? Ini coba perhatikan tanda panahnya ini. Kalau di sensor pasif, ada tanda panah ke sensor ini saja. Artinya dia hanya menerima, tidak ada memantulkan atau memancarkan. Sedangkan di sini, dia selain menerima, dia juga ada memantulkan. Ini dia, tanda panah ini. Satu ke atas, satu ke bawah. Itulah dia perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan, komponen-komponen penginderaan jauh, atau komponen-komponen di dalam penginderaan jauh, yaitu interaksi antar satu komponen dengan komponen yang lain. Inilah dia, komponen-komponennya itu ada sumber tenaga, atmosfer, objek, pantulan, sensor, data, digital, citra, aneka penggunaan data, pengolahan data. Di sini akan dijelaskan di bawah ini. Inilah dia gambarnya. Yang pertama, sumber tenaga. Dalam penginderaan jauh harus ada sumber tenaga, baik sumber tenaga alam maupun sumber tenaga buatan. Sumber tenaga alamiah itu maksudnya apa? Itu matahari. Jadi sumber tenaganya itu bisa diambil dari matahari, ataupun sumber tenaganya itu bisa sumber tenaga buatan manusia. Kemudian tenaga ini mengenai objek di permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor. Ia juga dapat berupa tenaga dari objek yang dipancarkan ke sensor. Jumlah tenaga matahari, kalau dia tenaga matahari, yang mencapai bumi dipengaruhi oleh waktu. Kenapa jumlah tenaga matahari yang mencapai bumi dipengaruhi oleh waktu? Ini dilihat dari jam, ya pasti berbeda jumlah tenaga pagi ke siang, siang ke malam. Tenaganya itu berbeda, begitu juga dengan musim. Contohnya di Indonesia beda tenaga kekuatan cahaya matahari antara musim kemarau dengan musim penghujan. Jelas kalau dia musim kemarau, lagi terik-teriknya matahari, sedangkan musim penghujan itu sangat susah mendapat cahaya sinar matahari. Kemudian, lokasi juga menentukan. Berbeda itu tenaga matahari yang ada di jalur-jalur Khatulistiwa dengan jalur di daerah-daerah kutub utara ataupun selatan. Kemudian kondisi cuaca. Ini tadi musim, kondisi cuaca juga berpengaruh. Cuacanya panas atau dingin. Cuacanya itu hujan atau sedang terik matahari. Kemudian jumlah tenaga yang diterima pada siang hari lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlahnya pada sore hari. Jelas berbeda. Karena perbedaannya itu posisinya matahari tegak lurus atau vertikal dengan bumi, sedangkan kalau dia sore hari dia sudah agak mau terbenam, kemudian cahayanya itu pun sudah agak berkurang. Kemudian yang kedua, atmosfer. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk inraja. Bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Ini pahami. Jika ada spektrum yang mampu melewati atmosfer sampai mencapai permukaan bumi, maka itu disebut dengan jendela atmosfer. Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Pengaruh atmosfer merupakan fungsi panjang gelombang. Kemudian pengaruhnya bersifat selektif terhadap panjang gelombang.
karena pengaruhnya yang selektif inilah, maka timbullah istilah jendela atmosfer. Jadi karena ada selektif panjang gelombang, maka ada istilah muncul jendela atmosfer yang tadi, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Itulah jendela atmosfer. Dalam jendela atmosfer ada hambatan atmosfer, yaitu kendala yang disebabkan oleh hamburan pada spektrum tampak dan serapan yang terjadi pada spektrum inframerah termal. Kemudian yang ketiga, interaksi antar tenaga dan objek. Interaksi antar tenaga dan objek, tiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Pengenalan objek pada dasarnya dilakukan dengan menyidik karakteristik spektral objek yang tergambar pada citra. Kemudian, objek yang banyak memantulkan dan memancarkan tenaga akan tampak cerah pada citra, sedangkan objek yang pantulannya, pancarannya sedikit, maka akan tampak gelap. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak sesederhana ini. Ada objek yang berlainan tetapi mempunyai karakteristik spektral yang sama atau serupa, sehingga menyulitkan pembedanya dan pengenalannya pada citra. Hal ini dapat diatasi dengan menyidik karakteristik. Hal ini dapat diatasi dengan menyidik karakteristik lain selain karakteristik spektral. Seperti misalnya bentuk, ukuran, dan pola. Jadi, apa ini citra? Citra itu adalah istilah dari hasil penginderaan jauh. Ya, hasil daripada perekaman yang tadi, maka disebut dengan yang namanya citra. Kemudian, yang keempat, sensor. Tenaga yang datang dari objek permukaan bumi diterima dan direkam oleh sensor atau alat perekam. Tiap sensor mempunyai kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Di samping itu juga, kepekaannya berbeda dalam merekam objek terkecil yang masih dapat dikenali dengan dan dibedakan terhadap objek lain atau terhadap lingkungan sekitarnya. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil ini disebut dengan resolusi spasial. Jadi, kemampuan sensor di dalam menyajikan gambaran objek terkecil ini disebut dengan resolusi spasial. Jadi resolusi spasial ini merupakan petunjuk bagi kualitas sensor. Semakin kecil objek yang dapat direkam olehnya, semakin baik kualitas sensornya. Ini ya. Jika sensor semakin kecil objek yang bisa direkam oleh sensor, maka kualitasnya akan semakin baik. Atau kualitas sensornya akan semakin baik. Kemudian berdasarkan atas proses perekamannya, sensor dibedakan atas dua sensor. Yang pertama, sensor fotografik. Yang kedua, sensor elektromagnetik. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Apa itu sensor fotografik dan sensor elektromagnetik? Kemudian yang kelima, perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dengan cara digital, yaitu dengan menggunakan alat bantu komputer. Itulah dia perolehan datanya. Bisa dilakukan dengan manual, yaitu interpretasinya secara visual, atau bisa juga secara digital atau menggunakan teknologi dengan bantuan alat bantu komputer atau laptop. Kemudian citra pada umumnya ditafsirkan secara manual. Ya, cara menafsirkan citra itu secara manual. Sedangkan data hasil penginderaan jauh secara elektronik dapat ditafsirkan secara manual maupun secara digital. Itu bedanya citra udara dengan hasil penginderaan jauh secara elektronik. Kemudian penggunaan data. Penggunaan data atau user merupakan komponen penting dalam penginderaan jauh karena penggunaan data ini dapat menentukan diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh tersebut. Data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh merupakan data yang sangat penting, bahkan mungkin termasuk dalam kategori sangat rahasia untuk kepentingan orang banyak. Keberhasilan aplikasi penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Jadi, pengguna data merupakan komponen yang penting di dalam sistem penginderaan jauh. Siapa yang menggunakan data tersebut, itulah salah satu komponen terpenting di dalam sistem penginderaan jauh. Karena keberhasilannya itu ditentukan atau dapat diterima atau tidaknya oleh pengguna data.
Oke, anak-anak Bapak semua, demikian pembahasan kita pada materi penginderaan jauh ini. Apabila ada materi yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, silahkan langsung tanyakan melalui WhatsApp group. Demikian kegiatan belajar mengajar online ini, dan demikian juga pembahasan materi penginderaan jauh hari ini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan kita diskusi kembali di WhatsApp group.